Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rina Alfika, NIM 2305069 dari kelas S1 TPB. Yang pertama itu saya akan menjelaskan 5 sistem pemboran. Sistem pemboran yaitu operasi pemboran minyak dan gas berbeda dengan pemboran geologi dan pertambangan umumnya, di mana pada pemboran geologi dan pertambangan umum gaya putar dan gaya tekannya diberikan pada permukaan. Sedangkan pemboran minyak dan gas bumi putarannya dapat disuplai dari permukaan atau dari downhole motor. Dan gaya berat diperoleh dari berat rangkaian pipa yaitu drill collar yang sekaligus berfungsi untuk membuat drill string dengan kondisi tetap. Pertama itu ada sistem utama dalam industri migas. Yang pertama itu ada power system. Sistem yang menyediakan energi utama untuk mengoperasikan seluruh peralatan di rig pemboran. Fungsinya yaitu menggerakkan semua sistem hoisting, rotating, circulating, menyediakan tenaga mekanik dan listrik. Cara kerja mesin biasanya menggunakan diesel, menghasilkan energi disalurkan secara mekanik atau langsung, atau bisa juga diubah menjadi listrik. Contohnya itu generator. Contoh alat mesin dieselnya itu prime mover atau generator, motor listrik, sistem transmisi, gear, dan bel. Di sini saya memberikan contoh alat yaitu generator. Generator ini berfungsi sebagai sumber tenaga listrik pada rig pemboran. Generator generator menyuplai energi untuk mengoperasikan drawworks, rotary table, pompa lumpur, sistem penerangan, dan peralatan listrik lainnya. Pada rig modern biasanya menggunakan diesel generator. Dan ada hosting system atau sistem pengangkatan. Sistemnya digunakan untuk mengangkat dan menurunkan peralatan pemboran. Fungsinya itu untuk mengangkat drill string, casing, tubing, menahan beban dalam operasi digunakan saat tripping, cabut, atau pasang pipa. Cara kerja drawworks yaitu menarik kabel baja melewati crown block dan traveling block menghasilkan gaya angkat besar atau prinsip patrol. Contoh alat drawworks, crown block, traveling block, dan hog wire rope. Ya, yang pertama itu ini ada contoh traveling block. Berfungsi sebagai alat pengangkat yang bergerak naik turun pada derrick atau mas. Traveling block bekerja sama dengan crown block, drilling line, hook. Fungsinya mengangkat dan menurunkan rangkaian pipa bor, membantu proses tripping in dan tripping out, mengurangi beban pengangkatan melalui sistem katrol. Kemudian ada drawworks. Drawworks adalah alat mekanik untuk utama pada sistem pengangkatan atau hoisting system. Fungsinya itu untuk menggulung dan melepas drilling line. Nih, yang di sini. Mengontrol naik turunnya traveling block, mengatur kecepatan pengangkatan pipa sebagai sistem pengereman saat operasi pengangkatan. Kemudian lanjut di rotating system atau sistem putar. Sistem yang berfungsi untuk memutar pahat bor atau drill bit agar bantuan bisa dihancurkan. Fungsinya untuk memutar drill string memberikan energi putar ke bit, mengatur kecepatan dan gaya pemboran. Cara kerjanya memutar rotary table atau top drive, diteruskan ke drill pipe, memutar bit di dasar sumur. Contoh alatnya itu ada rotary table, top drive, Kelly, swivel, drill pipe, drill bit. Kemudian nih, ada contoh dari alatnya itu swivel, yaitu alat yang menggantung drill string sekaligus tempat masuknya lumpur pemboran. Fungsinya itu untuk menahan beban drill string, memungkinkan pipa bor tetap berputar, menyalurkan lumpur bor dari hose ke drill pipe. Kemudian ada rotary table, alat pemutar rangkaian pipa bor pada rig konvensional. Fungsinya itu untuk memutar drill string, memberikan tenaga putar ke mata bor, membantu proses pemboran menembus formasi. Kemudian ada drill pipe.
Merupakan pipa baja khusus yang menjadi bagian utama dari drill string. Fungsinya itu untuk menyalurkan putaran ke mata bor, menyalurkan lumpur bor ke dasar sumur, menghubungkan peralatan pemboran dari permukaan ke bit. Lanjut ke circulating system. Sistem yang mengalirkan lumpur bor atau drilling mud selama proses penggambaran. Fungsinya itu untuk mengangkat serpihan batuan, cutting, mendinginkan dan melumasi bit, menjaga tekanan sumber, menstabilkan lubang bor. Cara dari kerja mud dipompa, kemudian masuk ke drill pipe, keluar ke dari di keluar di bit, naik melalui anulus, dibersihkan, kemudian kembali lagi ke tangki. Contoh alatnya itu mud pump, mud tank, cell shaker, descender, dan desilter, hose and standpipe. Nah, di sini ada salah satu contoh dari gambar mud tank. Manteng adalah tangki tempat penyimpanan dan sirkulasi lumpur pemboran. Fungsinya itu untuk menampung lumpur bor, tempat pencampuran bahan lumpur, memisahkan cutting dari lumpur, menjaga sirkulasi lumpur selama pemboran. Kemudian ada well control system atau sistem pengendalian sumur. Sistem keselamatan untuk mengontrol tekanan di dalam sumur agar tidak terjadi blowout. Fungsinya untuk mencegah kick, masuknya fluida formasi atau masuknya fluida formasi, menutup sumur saat kondisi darurat, mengontrol tekanan secara aman. Cara kerjanya itu jika tekanan naik, BOP ditutup, fluida dikontrol melalui cuk manifold, tekanan distabilkan. Contoh lainnya itu ada BOP atau blowout preventer, annular preventer, ram preventer, shock manifold, kill-in. Keterkaitan sistem kelima sistem ini bekerja bersamaan. Power sumber energi hosting, angkat atau turun pipa rotating, menghancurkan batuan sirkulasi, membersihkan dan menjaga tekanan berkontrol, dan menjaga keselamatan. Kemudian lanjut di sistem produksi. Peralatan yang digunakan setelah sumur selesai dibor untuk mengalirkan minyak dan gas ke permukaan, yaitu wellhead, tempat mengontrol aliran fluida, Christmas tree, rangkaian katup di atas wellhead untuk mengatur tekanan dan fluida. Kemudian ESP atau Electric Submersible Pump. Ada root pump atau pompa angguk. Fungsi dari sistem produksi ini untuk mengalirkan fluida dari reservoir ke permukaan. Metodenya itu ada natural flow atau flowing well dan artificial lift. Yang artificial lift itu sucker rod pump, contohnya ESP atau electric submersible pump dan gas lift. Parameter yang digunakan itu ada tekanan reservoir dan PI atau productivity index. Kemudian masalah produksinya itu ada water cut, sand production, lalu scaling. Di sini ada contoh instalasi ESP yaitu electrical submersible pump, yaitu metode artificial lift yang menggunakan pompa listrik bawah permukaan untuk mengangkat fluida produksi atau minyak, air, dan gas dari sumur ke permukaan. ESP banyak digunakan pada sumur dengan laju produksi tinggi, sumur yang tekanan reservoirnya itu sudah menurun, produksi minyak dengan kandungan air tinggi. Yang pertama itu di sini tempat minyak diproduksi ya, reservoir. Terus ada motor protektor itu fungsinya untuk melindungi motor dari fluida sumur, menyeimbangkan tekanan internal dan eksternal, tempat ekspansi oli motor. Kemudian ada pump intake. Mana? Ini di sini pump intake. Jalur masuk fluida dari sumur menuju pompa ESP. Fungsinya itu untuk mengarahkan fluida masuk ke pompa, menstabilkan aliran fluida, menjadi tempat masuk minyak, air, dan sedikit gas ke impeller pompa. Jenis pump intake itu ada dua, yaitu standar intake digunakan bila kandungan gas rendah. Yang kedua itu ada rotary atau gas separator intake digunakan bila kandungan gas cukup tinggi. Kemudian ada gas separator. Mana sih?
Nih, gas separator itu di sini adalah alat pemisah gas bebas dari fluida sebelum masuk ke pompa. Fungsinya itu untuk mengurangi kandungan gas bebas, mencegah gas lock pada pompa, menjaga efisiensi pompa. Dan cara kerja dari gas separator ini memanfaatkan gaya sentrifugal, yaitu fluida cair terdorong keluar, gas terkumpul di tengah lalu dibuang. Nah, apa sih keuntungan dari menggunakan gas separator ini? Yaitu efisiensi pompa meningkat, mengurangi kerusakan pompa, terus produksi juga lebih stabil. Kemudian ada power cable. Nah, di sini power cable yaitu kabel listrik khusus untuk menyalurkan daya dari permukaan ke motor ESP di bawah sumur. Itu fungsinya itu mengalirkan energi listrik ke motor, menjaga kestabilan tegangan dan arus. Nah, ada dua jenis kabel yaitu round cable dan flat cable. Komponen dari kabelnya itu sendiri ada konduktor, insulation, dan jaket pelindung. Kemudian ada wellhead tentunya di sini. Wellhead ini fungsinya itu tempat keluarnya fluida produksi, menahan tekanan sumur, ya. Kemudian sebagai jalur kabel ESP masuk ke dalam sumur. Kemudian ada electric brush and pump control equipment, yaitu peralatan kontrol listrik untuk mengatur dan mengawasi operasi ESP. Komponen utamanya itu ada switchboard, variable speed drive atau VSD, motor controller, dan monitoring system. Fungsinya itu untuk menghidupkan dan memastikan ESP, mengatur kecepatan motor, proteksi terhadap overload dan short circuit, monitoring tegangan, arus, temperatur, dan tekanan. Kemudian variable speed drive atau VSD berfungsi mengatur frekuensi listrik sehingga kecepatan pompa dapat diubah, produksi dapat disesuaikan, dan juga menghemat energi. Di sistem kontrol ini, operasi lebih aman, efisiensi meningkat, kerusakan motor dapat dicegah. Kemudian terakhir ada electric power supply, yaitu sistem penyedia tenaga listrik untuk seluruh operasi ESP. Komponennya itu ada generator, transformer, panel distribusi, dan kabel permukaan. Fungsinya itu untuk menyediakan energi listrik ke ESP, menyesuaikan tegangan sesuai kebutuhan motor, menjaga kestabilan daya listrik. Sumber dayanya dari mana sih electric power supply ini? Bisa dari PLN, generator diesel, dan turbin gas. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.